Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Setio Jaya Dibarkah dengan nomor NIM 236151038, kelas 1B Tadris Bahasa Indonesia. Baik, saya di sini akan menjawab soal UAS di matkul metodologi studi Islam. Soal yang pertama, apakah perbedaan antara penelitian agama dan penelitian keagamaan dan contohnya masing-masing. Jadi di sini saya akan menjawab penelitian agama cenderung berfokus pada aspek akademis dan analisis kritis terhadap keyakinan sejarah dan praktek agama. Contohnya, penelitian tentang perkembangan doktrin dalam agama tertentu. Sementara itu, penelitian keagamaan lebih mencakup aspek praktis dan pengalaman keagamaan individu atau kelompok. Contohnya, studi tentang pengaruh spiritualisme terhadap kesejahteraan psikologis seseorang. Itu tadi hasil jawaban dari nomor 1. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan dinamika Islam kontemporer berikut dan contoh pemikirannya. Yang pertama, yang A adalah post-tradisionalisme Islam. Dinamika Islam kontemporer mencakup perubahan-perubahan dalam pemikiran, praktek, dan tatanan sosial Islam yang terjadi dalam konteks zaman sekarang. Post-tradisional Islam mengacu pada pendekatan yang melibatkan reinterpretasi tradisi Islam dengan pertimbangan konteks modern. Contohnya adalah gagasan tentang Islam progresif yang menekankan permasalahan yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai kontemporer seperti kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Pemikir seperti Aminah Wadud yang membahas praktis feminis dalam Islam adalah contoh dari dinamika post-tradisional ini. Yang kedua yaitu Islam kultural, yaitu dinamika Islam kontemporer mencakup perubahan dalam pemikiran, praktek, dan identitas Islam dalam konteks zaman sekarang. Islam kultural adalah aspek dari dinamika ini, yaitu di mana elemen budaya lokal dan global diintegrasikan ke dalam pemahaman dan praktek Islam. Contoh pemikiran Islam kultural dapat ditemukan dalam konsep Islam Nusantara yang menekankan toleransi, pluralisme, dan harmoni antar agama di wilayah Asia Tenggara. Pemikiran ini mengakui pengaruh budaya lokal dalam menyikapi ajaran Islam. Dinamika ini mencerminkan upaya untuk menjaga identitas Islam sambil merespon realitas budaya yang beragam. Yang ketiga yaitu Islam struktural. Dinamika Islam kontemporer ini mencakup transformasi dalam pemikiran, struktur sosial, dan institusi Islam dalam konteks zaman sekarang. Islam struktural mencerminkan perubahan dalam organisasi sosial, ekonomi, dan politik di dunia Islam.
Contoh pemikiran Islam struktural dapat ditemukan dalam konsep Islam politik yang menyoroti peran Islam dalam ranah politik dan tata pemerintah. Gerakan seperti ini Ikhwanul Muslimin di Mesir atau pendekatan pemikir seperti Sayyid Qutb mencerminkan upaya untuk menyusun ulang struktur sosial dan politik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemikiran ini mencerminkan dinamika transformasi dalam upaya untuk memperkuat peran Islam dan struktur masyarakat modern. Selanjutnya yaitu postmodernisme Islam. Dinamika Islam kontemporer ini mencakup evolusi pemikiran praktek identitas Islam. Dalam konteks zaman sekarang, postmodernisme Islam mengacu pada pendekatan interpretatif yang menantang keyakinan bahwa ada satu pemahaman Islam yang benar menekan pluralisme, relativisme, dan konteks dalam interpretasi agama. Contoh pemikiran postmodernisme Islam dapat ditentukan dalam karya-karya pemikiran seperti Muhammad Arqaun atau Nasr Abu Zaid. Mereka menekankan bahwa pemahaman Islam harus mengakui keragaman interpretasi dan konteks sosial historis. Pendekatan ini merespon di dinamika masyarakat modern yang geografis dan kulturalnya sangat beragam. Soal selanjutnya yaitu non-modernisme Islam. Sepertinya dinamika Islam kontemporer mencakup perubahan dalam pemikiran praktek dan identitas dalam Islam non-modernisme. Non-modernisme Islam mencerminkan sikap kritis terhadap gagasan modernisme dan seringkali menolak aspek-aspek tertentu dari pemikiran Barat yang dianggap tidak konsisten dengan nilai-nilai Islam. Contoh pemikiran non-modernisme Islam dapat ditemukan dalam karya-karya pemikiran seperti Sayyid Qutb. Dia mengancam pengaruh Barat yang menekankan kebutuhan untuk kembali kepada nilai-nilai Islam yang murni. Pemikiran ini mencerminkan upaya mempertahankan identitas Islam dalam menghadapi arus modernitas global. Terima kasih, cukup sekian dari saya untuk menyampaikan jawaban soal UAS mata kuliah metodologi studi Islam. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.